Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Widya Purnama dengan nomor induk mahasiswa 190563201057, mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2019. Nah, tujuan dari saya membuat konten digital ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Agus Hendrayadi SSOS MSI. Nah, pada konten digital saya kali ini saya akan membahas topik mengenai dasar-dasar model perencanaan pembangunan. Sebelum kita memasuki apa itu dasar-dasar model perencanaan, di sini saya akan menyinggung sedikit tentang perencanaan pembangunan. Apa itu perencanaan, apa itu pembangunan, dan apa itu perencanaan pembangunan. Nah, perencanaan menurut Faludi 2007, perencanaan adalah susunan sistematik mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan di masa yang akan datang dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak berkepentingan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Lalu apa itu pembangunan? Nah, di sini menurut Jingan 1998, pembangunan adalah proses perubahan yang akan direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan di dalam masyarakat. Nah, ditarik sebuah kesimpulan, perencanaan pembangunan menurut Arthur W. Lewis 1965 adalah suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif. Oke, tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang apa itu perencanaan pembangunan. Nah, sekarang kita masuk kepada topik pembahasan kita, yaitu dasar-dasar model perencanaan pembangunan. Di sini saya akan membahas 4 model perencanaan, di antaranya itu ada model perencanaan agregat, yang kedua ada model perencanaan sektoral, yang ketiga ada model Harrod-Domar, yang keempat ada model perencanaan partisipatif. Nah, kita masuk kepada model perencanaan yang pertama, yaitu model perencanaan agregat. Nah, model perencanaan agregat atau penjadwalan agregat adalah perencanaan yang dilakukan untuk mengatur penyesuaian kapasitas, produksi, dan sumber daya terhadap permintaan untuk mencapai biaya yang seminimal mungkin. Nah, selanjutnya apa itu kegunaan model perencanaan agregat ini? Nah, kegunaan dari model perencanaan agregat ini ialah untuk mencapai suatu rencana produksi supaya mampu memanfaatkan sumber-sumber daya organisasi secara efektif untuk dapat memenuhi permintaan yang diharapkan. Perencanaan agregat juga digunakan untuk menspesifikasikan kombinasi yang optimal dari tingkat operasi produksi, tingkat kebutuhan tenaga kerja, dan tingkat persediaan yang ada di tangan. Faktor tingkat produksi menunjukkan jumlah unit output yang lengkap dalam suatu unit waktu. Sementara faktor tingkat tenaga kerja menunjukkan jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk operasi produksi, yang mana kedua faktor tersebut menjadi faktor pengali untuk memproses hasil produksi. Nah, selanjutnya kita membahas tentang model perencanaan sektoral. Nah, apa itu model perencanaan sektoral? Model perencanaan sektoral yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Apa manfaat dari model perencanaan ini? Nah, manfaat yang akan diperolehnya antara lain
untuk mengetahui kecenderungan atau tren yang akan terjadi pada masa yang akan datang, menentukan prioritas sebagai acuan dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan, serta untuk memperkirakan antisipasi terhadap risiko dan hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan. Selanjutnya ada yaitu model yang ketiga, yaitu model Harrod-Domart. Nah, model Harrod-Domart ini adalah sebuah model pertumbuhan ekonomi yang menggunakan tabungan dan investasi sebagai sumber pertumbuhan. Dengan kata lain, model Harrod-Domart adalah alternatif model ekonomi untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi selain model pertumbuhan solo. Harrod-Domart mengasumsi tingkat pengembalian modal yang konstan. Berbeda dengan model pertumbuhan solo, di mana modal memiliki pengembalian marginal yang menurun. Selanjutnya, tujuan dari model Harrod-Domart ini yaitu model Harrod-Domart membantu menjelaskan mengapa sebuah perekonomian tumbuh dan bagaimana cara menumbuhkannya. Selanjutnya, di dalam model Harrod-Domart ini memiliki beberapa keunggulan. Nah, di sini saya mengambil 2 keunggulan dari model Harrod-Domart. Yang pertama yaitu model tersebut menjelaskan tingkat tabungan dan rasio modal output mempengaruhi tingkat pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat dikaitkan dengan tingkat tabungan yang rendah. Situasi ini biasanya terjadi di negara-negara berkembang seperti negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, masuk kepada keunggulan yang kedua, yaitu model Harrod-Domart mengklasifikasikan pertumbuhan ekonomi menjadi 3 kategori, yakni pertumbuhan aktual, laju pertumbuhan alami, dan pertumbuhan yang dijamin atau warranted growth. Perubahan PDB real dari tahun ke tahun mewakili pertumbuhan aktual. Selanjutnya kita masuk kepada model yang terakhir, yaitu model perencanaan partisipatif. Nah, menurut Hanif Nurkolis 2009 mengemukakan bahwa perencanaan partisipatif adalah suatu model perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat. Nah, dalam hal ini masyarakat aktif melibatkan diri dalam melakukan identifikasi masalah, perumusan masalah, pencarian alternatif pemecahan masalah, penyusunan agenda pemecahan, dan terlibat dalam proses penggodogan atau kontroversi, ikut memantau implementasi, dan ikut aktif melakukan evaluasi. Selanjutnya, di dalam model perencanaan partisipatif ini memiliki tujuan. Tujuan dari model ini yaitu melibatkan peran serta masyarakat yang pada umumnya bukan saja sebagai objek tetapi sekaligus sebagai subjek pembangunan. Dengan kata lain, tujuan dari model pembangunan ini melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam proses melibatkan rakyat tersebut, baik langsung ataupun tidak langsung, perencanaan pembangunan partisipatif ini merupakan perencanaan pembangunan dengan pola pendekatan perencanaan dikembangkan dalam perencanaan pembangunan yang benar-benar dari bawah atau bottom up approach. Nah, mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Sampai di sini dulu pembahasan topik mengenai model-model dasar perencanaan pembangunan. Kalau ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Saya Rahmi Widya Purnama pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.